Siapakah sosok sebenarnya dari Power Broker yang ada di series The Falcon and the Winter Soldier? Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe, dan di video kita kali ini kita bakal mencoba memecahkan misteri siapa sosok di balik Power Broker di series The Falcon and the Winter Soldier. So langsung aja bareng gue Rian, kita bahas langsung topik kita kali ini. Series The Falcon and the Winter Soldier tinggal 2 episode lagi. Tapi sampai saat ini kita masih belum di-reveal nih tentang sosok sebenarnya dari Power Broker yang di series ini jadi penguasa wilayah Madripoor dan juga kunci hadirnya serum Super Soldier yang akhirnya dipakai oleh kelompok Flag Smasher untuk melakukan aksi mereka di series ini. Dan di episode sebelumnya sudah dipakai juga oleh John Walker. Nah, kalau di versi komiknya, Power Broker sendiri adalah sebuah perusahaan swasta yang awalnya dipimpin oleh seorang pebisnis bernama Curtis Jackson yang menggunakan teknologi khusus untuk memberikan kekuatan superhuman kepada setiap kliennya yang terdiri dari beberapa hero dan juga anti-hero seperti Sharon Ventura, US Agent, Battlestar, dan juga Demolition Man. Sampai akhirnya Curtis kemudian dibunuh oleh The Punisher dan digantikan oleh sosok baru bernama Power Broker yang memberikan kekuatan super bagi banyak orang dengan imbalan mendapatkan 70% dari pendapatan mereka saat menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Power Broker. Nah, di seriesnya ada salah satu petunjuk jelas di series ini yang bisa kita ketahui tentang sosok Power Broker adalah fakta bahwa dia adalah seorang pria dengan disebut he oleh salah satu bawahan Shelby dan juga posisinya sebagai penguasa di Madripoor. Lalu petunjuk ini juga semakin diperjelas dengan statement yang dikatakan oleh penulis series The Falcon and the Winter Soldier, Derek Kolstad, dalam salah satu podcastnya yang bilang kalau di series ini pihak studio bakal menghadirkan karakter dari film awal MCU yang akan dihadirkan kembali dalam sosok dan juga cerita baru. So, dari semua petunjuk ini, kira-kira siapa sosok Power Broker? Kita punya beberapa listnya untuk kamu nih. Karakter pertama yang kita duga sebagai Power Broker di series ini adalah karakter Samuel Stern yang kalau di komiknya dikenal sebagai musuh dari Hulk dengan julukan The Leader, di mana karakter ini pertama kali muncul di The Incredible Hulk sebagai profesor biologi dari Gayburn College yang membantu Bruce Banner untuk menemukan antidot supaya Bruce bisa menjadi manusia normal kembali. Tapi dalam prosesnya, Stern tanpa sepengetahuan dari Bruce malah bereksperimen dan mereplika DNA milik Bruce lewat sampel darah yang diberikan Bruce kepada Stern untuk membuat antidot, di mana tujuan Stern sebenarnya adalah menggunakan DNA dari Bruce sebagai antidot untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia. Dan ini kemudian diketahui oleh Emil Blonsky yang kemudian memaksa Stern untuk melakukan eksperimen kepadanya dengan darah Bruce dan juga radiasi gamma yang akhirnya membuat Emil Blonsky menjadi sosok monster Abomination. Di mana dalam prosesnya Abomination kemudian membuat Stern terluka dan dari luka yang ada di kepalanya ini kemudian membuat Stern jadi terinfeksi dengan darah Bruce yang membuat otak Stern kemudian bermutasi dengan mengembang begitu besar persis seperti di komiknya. Lalu sampai akhirnya Stern ditemukan oleh Black Widow yang kemudian membawanya untuk diteliti oleh para ilmuwan S.H.I.E.L.D. dalam sebuah project S.H.I.E.L.D. bernama Project Mr. Blue. So, dengan ngelihat backstory dari karakter Samuel Stern sebagai salah satu orang yang pernah memanfaatkan DNA Hulk untuk menciptakan manusia super seperti Abomination dan juga posisinya sebagai salah satu subjek penelitian dari S.H.I.E.L.D., ini bisa jadi bukti yang memperkuat kehadiran Samuel Stern sebagai Power Broker di series ini. Dimana sepertinya Stern diceritakan bisa lolos dari fasilitas S.H.I.E.L.D. setelah peristiwa Step Thanos. Lalu ini sepertinya berlanjut dengan Stern yang kemudian memanfaatkan jaringan milik S.H.I.E.L.D. dan juga kekuatan super intelligence miliknya untuk mengakses dunia superhuman yang bisa jadi fokusnya setelah Stern jadi salah satu superhuman dan menciptakan Abomination. Dimana dalam prosesnya, Stern akhirnya bertemu dengan Dr. Wilfred Nigel yang kemudian membantu Stern untuk menciptakan serum Super Soldier yang kita lihat di series ini. Dan masih berhubungan dengan film The Incredible Hulk, salah satu karakter yang mungkin saja adalah sosok sebenarnya di balik Power Broker, nggak lain dan nggak bukan adalah karakter Thaddeus Ross yang banyak disebut-sebut jadi karakter kunci di Phase 4 MCU. Dimana di sepanjang film MCU kita tentunya tahu kalau Thaddeus Ross adalah salah satu karakter MCU yang begitu terobsesi menciptakan manusia super sejak dia terlibat dalam proyek Biotech Force Enhancement yang merupakan proyek pemerintah Amerika untuk menciptakan Super Soldier sebagai respon dari kejadian terorisme 9/11.
Dan proyek ini akhirnya jadi awal mula untuk membuat Bruce Banner menjadi Hulk karena radiasi gamma dan juga membuat Emil Blonsky jadi super soldier dengan replika serum milik Erskine. Sebelum akhirnya Emil Blonsky mendapatkan darah Bruce yang kemudian membuatnya jadi monster Abomination. Lalu 5 tahun setelah kejadian pertempuran Harlem yang berakhir dengan kemenangan Hulk atas Abomination, Thaddeus Ross akhirnya keluar dari militer Amerika dan bekerja sebagai Menteri Sekretaris Negara untuk Presiden Matthew Ellis. Di mana selama Thaddeus menjadi sekretaris negara, dia kemudian terlibat dalam pembentukan Sokovia Accord, dan disinilah dimulai intensi Thaddeus untuk mengontrol para superhero seperti Avengers untuk bekerja dengan perintah lewat PBB. So, dengan motivasi Thaddeus untuk menciptakan super soldier sebagai aset bagi pemerintah dan keinginannya untuk mengontrol para manusia super seperti Avengers, maka ini tentunya bisa jadi sangat sesuai dengan sosok power broker di series ini yang memang diceritakan punya tujuan untuk menciptakan para super soldier. Selain itu, dengan posisi Thaddeus Ross jadi salah satu korban dari snap Thanos, maka bisa jadi saat dia hidup kembali saat peristiwa blip, di sini Thaddeus Ross sebagai sekretaris negara mungkin ditugaskan oleh pemerintah untuk menciptakan para manusia super baru pengganti Avengers yang dinilai sudah gagal dalam mencegah invasi Thanos di 2018 dan juga tidak bisa dikontrol pemerintah karena pemberontakan Captain America terhadap Sokovia Accord di tahun 2016. So, untuk mewujudkan agenda ini, Thaddeus akhirnya menggunakan resource dari pemerintah untuk memulai kembali project Super Soldier-nya. Di mana dalam project ini, Thaddeus kemudian menggunakan identitas baru yaitu Power Broker supaya projectnya ini bisa tetap rahasia dan tidak diketahui oleh para superhero Avengers. Dan karena di sini Thaddeus menggunakan jaringan pemerintah, inilah yang membuat Thaddeus bisa menemukan sosok dari Dr. Wilfred Nagel yang dulu pernah bekerja untuk CIA dalam menciptakan serum super soldier dari darah Isaiah Bradley. Di mana ini tentunya dimanfaatkan oleh Thaddeus untuk mensukseskan agendanya dalam menciptakan pasukan super soldier-nya sendiri. Selain itu, posisi Thaddeus sebagai power broker juga semakin diperkuat dengan salah satu tulisan yang ada di credit scene series ini yang menjelaskan info dari Thaddeus Ross tentang enhancement human yang masuk ke dalam special unit. Dan ini bisa jadi adalah tanda kalau sebagai power broker, Thaddeus sepertinya punya rencana untuk menciptakan banyak super soldier yang akan dia masukkan ke dalam sebuah tim khusus bagi militer Amerika di bawah kontrol Thaddeus yang mungkin saja adalah tim superhero Thunderbolt. Selain itu, dengan rumor kalau William Hurt pemeran Thaddeus Ross di MCU yang terlihat di set series The Falcon and the Winter Soldier, ini juga semakin mendorong sosok Thaddeus untuk muncul di series ini dalam peran penting, yang mungkin saja itu adalah power broker yang selama ini sudah menciptakan konflik dengan kehadiran super soldier serumnya. Selanjutnya dengan posisi power broker yang kita ketahui sebagai penguasa dari Madripoor, ini tentunya gak akan terjadi jika power broker tidak mempunyai resource dan juga pengaruh yang bisa dia gunakan untuk menguasai Madripoor. Dimana salah satu cara power broker untuk bisa mendapatkan itu adalah dengan cara bersekutu dengan organisasi besar yang akhirnya jadi backup dari power broker selama dia menguasai Madripoor. Dan organisasi ini mungkin saja adalah organisasi rahasia yang sudah eksis selama di universe MCU, yaitu Ten Ring. Di mana Ten Ring kita ketahui bersama merupakan organisasi teroris global yang menguasai banyak pasukan, senjata, dan juga uang untuk mengakomodasi setiap aksi perang mereka. Di mana mungkin saja sosok yang jadi power broker selama ini adalah salah satu agent dari Ten Ring, yang sepertinya ditugaskan oleh Mandarin untuk menciptakan pasukan super soldier yang akan digunakan oleh organisasi Ten Ring. Setelah sebelumnya, bawahan Mandarin yaitu Raza gagal untuk mendapatkan rudal Jericho dan juga armor Iron Man untuk memperkuat pasukan Ten Ring. Dan karakter selanjutnya yang mungkin saja adalah sosok sebenarnya dari power broker di series ini adalah Dr. Arnim Zola, yang di MCU merupakan salah satu ilmuwan dari Hydra yang kemudian bekerja sama dengan S.H.I.E.L.D. setelah kekalahannya dari Red Skull dan diam-diam membangun Hydra di dalam organisasi S.H.I.E.L.D. Selain itu, seperti yang kita tahu, dengan kejeniusannya, Zola jadi satu-satunya orang yang bisa mengekstrak kekuatan dari Tesseract untuk dijadikan senjata, yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Howard Stark dan juga S.H.I.E.L.D. selama puluhan tahun. Bahkan dengan kepintarannya juga bisa mengubah dirinya menjadi AI dan menciptakan algoritma yang bisa memprediksikan orang-orang seperti Stephen Strange sebagai ancaman, padahal saat itu dia belum menjadi sosok Sorcerer Supreme. Dan di MCU kita tentunya tahu kalau Zola juga pernah terlibat dalam proyek pembuatan Super Soldier dengan menggunakan tubuh Bucky dalam program Winter Soldier, dimana dengan menggunakan serum buatannya dan juga cybernetic enhancement, eksperimen ini akhirnya berhasil dengan membuat Bucky sebagai super assassin yang bekerja untuk Hydra selama puluhan tahun.
So dengan kejeniusan yang dimiliki oleh Zola dan juga pengalaman Zola dari program Winter Soldier, inilah yang kemudian membuat Zola jadi cocok menjadi salah satu karakter di balik sosok Power Broker. Dimana mungkin saja setelah peristiwa di film Captain America Winter Soldier saat AI Zola diceritakan hancur karena serangan rudal SHIELD, AI milik Zola somehow bisa survive dengan kepintaran yang dia miliki dan Zola akhirnya bisa menciptakan tubuh baru dengan kesadarannya. Yang bisa jadi tubuh barunya ini adalah robot seperti yang ada di komiknya yang mungkin saja di MCU punya bentuk seperti manusia. Dimana ini sendiri juga sempat ditis di film Captain America First Avengers yang menunjukkan kita dengan blueprint dari tubuh robot yang sepertinya dibuat oleh Zola untuk menampung kesadarannya di masa depan. Lalu dengan organ robotnya yang baru dan juga jaringan milik SHIELD yang sepertinya bisa dia akses selama dulu bekerja di SHIELD, Zola di sini kemungkinan besar bakal punya fokus baru untuk membangkitkan kembali organisasi Hydra yang jatuh karena peristiwa di film Captain America Winter Soldier. Dimana sepertinya inilah yang kemudian mengarahkan Zola untuk menyamar sebagai Power Broker dan menjadikan Madripoor sebagai basis operasinya. Dan disinilah Zola bakal menciptakan serum Super Soldier lagi supaya dia bisa mendapatkan resource dan juga pasukan super untuk membangun Hydra kembali. Selain itu, dengan keterlibatan Zola dalam proyek Winter Soldier yang juga pernah diikuti oleh Dr. Nigel, inilah yang kemudian membuat Zola akhirnya bisa mengetahui tentang keberadaan Nigel dan mengajaknya untuk menciptakan serum Super Soldier baru. Dan terakhir, dengan ngelihat kemunculan dari karakter Dr. Wilfred Nigel sebagai pencipta dari serum Super Soldier buatan Power Broker, yang kalau di komiknya adalah sosok asli pencipta super serum yang membuat Isaiah Bradley jadi Super Soldier, maka bukan gak mungkin sosok Power Broker ini jangan-jangan malah berhubungan dengan karakter yang berhubungan erat dengan Power Broker di versi komiknya, dimana mungkin saja karakter seperti Dr. Karl Malus yang merupakan ilmuwan ternama dari Power Broker atau Curtis Jackson yang merupakan pimpinan dari perusahaan Power Broker bakal diadaptasi langsung ke series ini sebagai sosok sebenarnya dari Power Broker. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang karakter-karakter yang mungkin saja adalah sosok Power Broker di series The Falcon and the Winter Soldier. Dan menurut kamu, siapa nih sosok Power Broker di series ini? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. So like dan share video ini kalau kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.